Diri panjang, kemudian kita lakukan uruk-uruk sehingga dia tidak goyang ya diterpa angin. Sebenarnya kalau kita lakukan pertama kali setelah tutup plastik itu kurang efektif menurut saya ya, uruk-uruk ini. Dikarenakan apa? Bose, kegiatan hari ini kita melakukan proses tambah tanah atau bahasanya uruk-uruk. Biasa kita lakukan sebelum tanam ya di Malaysia, tetapi untuk di Indonesia kita lakukan sebelum munggel atau sebelum buang pucuk. Dan proses ini dilakukan bersamaan dengan penyiraman. Nah, ini penampakan kawan-kawan di pagi hari ketika kemarin petang saya lakukan uruk-uruk sekaligus penyiraman. Selamat pagi kawan-kawan, sahabat Ayat TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terus mengikuti update perkembangan dari tanaman semangka. Saya sudah berusia 8 hari setelah tanam. Jadi teman-teman yang selalu ikut di channel ini pasti sudah tahu ya, dari proses jambang, tahapan-tahapannya hingga ke hari ini. Hari ini saya ambil video untuk kawan-kawan yang merequest atau meminta dibuatkan perkembangan dari tanaman ini. Dan kawan-kawan, kegiatan untuk kemarin yaitu pemberian pupuk kedua atau penyuntikan pupuk untuk yang kedua kali untuk lahan ini, yang kami siramkan dengan media sama ya, tetap medianya dengan drip atau selang infus yang ada di dalam lubang sini. Dan kegiatan kemarin yaitu saya lakukan adalah uruk-uruk atau bahasanya tambah tanah. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa tambah tanah ini biasa kalau di Malaysia saya lakukan sebelum tanam ya. Sebelum tanam kita melakukan tambah tanah untuk di Malaysia. Tetapi untuk metode di Indonesia ini lain lagi ya. Tambah tanahnya kita lakukan setelah proses atau sebelum proses uruk-uruk. Jadi ini tambah tanahnya seperti ini. Dan kawan-kawan, untuk cuaca di sini kebetulan alhamdulillah bagus ya, cuacanya cukup mendukung. Ada hujan juga, cuma tidak sering, lebih sering ke cuaca panas. Kawan-kawan, untuk pokok seperti ini kita akan menghadapi fase berikutnya yaitu munggel atau buang pucuk. Nah, di fase buang pucuk ini ada beberapa kegiatan yang perlu kita lakukan untuk menjaga kestabilan pertumbuhan dari tanaman semangka ini ya. Yang pertama kita bahas adalah fungsi dari uruk-uruk ini. Sebenarnya apa sih uruk-uruk ini? Teman-teman kalau yang sudah senior mesti sudah tahu ya apa fungsi uruk-uruk, tetapi yang mungkin pemula, apa fungsi uruk-uruk? Yang pertama yaitu penguatan batang ini ya. Batang yang sudah berdiri panjang, kemudian kita lakukan uruk-uruk sehingga dia tidak goyang ya diterpa angin. Sebenarnya kalau kita lakukan pertama kali setelah tutup plastik itu kurang efektif menurut saya ya, uruk-uruk ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan nanti setelah besar seperti ini kita tidak bisa menambahkan lagi tanah di dalam lubang ini. Sehingganya kadang keterpa angin bisa patah. Selain daripada penjepitan ya, ada lagi teori penjepitan. Bila sudah keluar daripada ranting nanti dilakukan penjepitan, itu fungsinya untuk menghindarkan tanaman ini dari patah bila diterpa angin. Kemudian yang kedua adalah mengurangi resiko serangga ya. Bila mohon maaf terskip ya,
Jadi mengurangi resiko serangga, yang mana serangga biasa jangkrik yang tidak mati ada di dalam plastik ini, dia kesulitan untuk mencari keluar atau merusak daripada tanaman ini. Kemudian kegiatan untuk kawan-kawan setelah pokok tanaman kita dirasa sudah semua hidup, semua sudah tinggal merawat, ini rutinitas fungisida ya, fungisida untuk menjaga kesegaran dari daun, kemudian pemberian CPT dan juga pupuk susulan. Untuk kegiatan selanjutnya sudah seperti ini ya teman-teman, kita tinggal menunggu. Nah ini kemudian masalah selera ya, ini bisa topping bisa enggak. Teman-teman yang biasa melakukan topping, saya dengar-dengar di Malaysia sekarang sudah tidak memakai sistem topping atau buang pucuk ya. Tetapi untuk kita yang biasa atau masih suka melakukan buang pucuk, 8 sampai 15 HST normalnya tanaman semangka itu sudah bisa dilakukan topping. Jadi topping adalah mempercepat pertumbuhan dari calon-calon cabang di bawahnya bila kita topping di sini ya. Nah, itu saja untuk pembahasan kali ini. Kemudian untuk pupuk saya masih mempertahankan untuk mutiara dan azomit. Jadi ini akarnya masih saya kuatkan. Kemudian saya tambahkan untuk pupuk kering. Jadi teman-teman kemarin yang tanya lubang ini lubang bekas yang dulu ya sebenarnya, yang sudah saya pakai karena sudah ada lubang keringnya. Ini saya kering. Untuk pengeringan dalam 3000 pokok ini saya berikan tidak banyak ya, cuma 30 kilo saja untuk membantu apabila kita tidak sempat atau melakukan pemupukan melalui media drip karena harga pupuk sekarang mahal. Maka dari itu kita mencoba menyempitkan proses pengeluaran teman-teman. Bila harga semangka sesuai ya, tidak masalah ya kita ibaratnya oncor-oncoran pupuk atau memberikan pemupukan yang lebih, tetapi kadang-kadang harganya gejlek atau turun sesuka hati, maka itu menyulitkan ya, terutama kita para petani semangka ini. Dan mungkin untuk fase ini cukup di sini ya teman-teman. Yang terima kasih yang terus mengikuti video saya dan meminta dibuatkan video tahapan demi tahapannya. Jadi insya Allah doakan saja, mudah-mudahan untuk tahapan ini hingga ke finish saya bisa melakukan atau memberikan informasi, mudah-mudahan bisa direkomendasikan oleh teman-teman semua untuk kesuksesan kita dalam berbudidaya tanam semangka. Dari Lampung Tengah, Ayat TV mengucapkan salam tani, salam sukses, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.